Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3281. Saya telah melihat cukup banyak orang sombong dalam hidup saya. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang benar-benar berani menantangku. Brady Torres menunjukkan senyum sembrono saat dia menatap Harvey York. Dia bahkan mengacungkan jempol pada Harvey. Aku tidak tahu siapa tuan mudamu. Aku tidak tahu dari keluarga mana kamu berasal. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya memiliki otoritas penuh atas keseluruhan Floodwell. Kamu akan berlutut di hadapanku. Tidak peduli siapa kamu, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Hancurkan setiap anggota tubuhmu. Tinggalkan para wanita bersamaku selama 3 hari penuh. Aku akan melepaskanmu setelah itu. Jika Anda tidak senang dengan pengaturan ini, saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk menelepon siapapun yang Anda suka. Jika kamu berhasil membuatku takut, aku akan berlutut dan mulai memanggilmu Ayah. Tapi jika tidak, maka kau harus mematahkan kakimu. Apakah Anda mengerti saya? Brady dengan santai menyalakan cerutu sambil berbicara dengan nada arogan. Seolah-olah Floodwell ada di bawahnya. Dan dia adalah satu-satunya raja kota yang sebenarnya. Paula Baker dan yang lainnya sangat gembira setelah mendengar kata-kata itu. Mereka sangat ingin Harvey berakhir seperti itu. Apakah kamu ingin aku mematahkan anggota tubuhku sendiri? Dan kamu ingin gadis-gadis itu tinggal bersamamu selama 3 hari penuh? Tatapan dingin terlihat di mata Harvey. Siapa kamu sebenarnya? Ekspresi Brady menjadi sedingin es. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Kau bajingan. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati ketika aku marah. Reina tidak tahan lagi melihat pemandangan itu. Dia memelototi Harvey dengan ekspresi menghina di wajahnya. Betapa kekanak-kanakan kamu, Harvey. Jika Anda tidak tahu siapa Tuan Muda Torres, lihat saja dia di ponsel Anda. Kamu akan tahu dia bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Brady mengembuskan kepulan asap lagi. Apa gunanya berbicara alasan kepada orang-orang seperti itu? Serunya dengan dingin. Berurusan dengan dia. Beberapa pengawal melangkah maju dengan senyum pahit setelah mendengar perintah Brady. Rekan Brady juga datang untuk mengepung Harvey. Harvey tidak membuang waktu untuk memutar nomor di teleponnya sebelum dia menyalakan speaker. Suara Ansel Torres terdengar dari sisi lain telepon. Apakah ada yang lain? Tuan York. Apakah Kapten Williams masih mengganggumu? Aku bisa mencopotnya dari posisinya sekarang jika memang begitu. Wajah Jose Williams menjadi gelap dalam sekejap. Brady, yang bertingkah sangat tinggi dan perkasa pada saat itu, membeku kaku. Itu sudah di belakang kita, Ansel. Aku sedang berurusan dengan orang lain sekarang. Namanya Brady Torres. Aku akan menanyakan ini demi kamu. Apakah dia keluargamu? Kalau begitu, akan kupatahkan salah satu tangan dan kakinya. Tapi jika tidak, aku akan mematahkan setiap anggota tubuhnya. Nada Harvey tenang. Seolah-olah dia baru saja berbicara santai dengan salah satu bawahannya. Ansel menarik napas dalam-dalam. Sialan itu sepupuku. Harvey mengangguk sebelum Ansel menyelesaikan kalimatnya. Dia maju selangkah sebelum menendang Brady ke tanah. Bersamaan dengan suara retakan yang keras, Harvey menginjak kaki Brady, mematahkannya menjadi 2. Kerumunan itu mati diam. Bab 3282. Jeritan kesakitan yang mengerikan bisa terdengar. Brady Torres memegangi kakinya sambil terus bergerak-gerak di tanah. Paula Baker dan yang lainnya terus-menerus mengejek Harvey York, semuanya benar-benar terpana. Mereka tidak bisa membayangkan Harvey begitu dominan menginjak kaki Brady padahal dia jelas jauh lebih kuat.
Mereka mendengar panggilan telepon Harvey. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Ansel Torres, komandan pertama kantor polisi Floodwell, ada di sisi lain panggilan itu. Teman-teman Brady sangat marah saat ini. Mereka tidak tersentuh di Floodwell. Mereka akan selalu menjadi orang yang memanfaatkan orang. Tidak ada yang berani melawan mereka. Sungguh lelucon ini. Selusin pengawal melangkah maju, bersiap untuk menghancurkan Harvey dan semua orang yang dia sayangi. Harvey sama sekali mengabaikan mereka dan dengan tenang menatap Brady. Apakah kamu akan membawa orang-orangmu dan pergi? Atau apakah Anda menunggu saya untuk mematahkan kaki Anda sebelum Anda melakukannya? Kata-kata Harvey tenang dan santai. Tapi aura yang mendominasi bisa dirasakan di antara garis-garis itu. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan hal bodoh. Brady memaksa dirinya untuk berhenti berkedut untuk sementara waktu. Dia menggertakkan giginya saat menatap Harvey. Bicara. Kamu siapa? Dia berteriak dengan nada ketakutan. Brady sangat tidak percaya. Sepupu saya sendiri. Komandan pertama kantor polisi Floodwell memanggil pria ini Sir York. Apa yang sedang terjadi? Kamu tidak punya hak untuk tahu. Kamu juga tidak perlu tahu. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan. Harvey menyilangkan lengannya dan berjalan maju. Saya tidak peduli jika Anda mendapatkan kekayaan Anda dengan menyedot pasien Anda hingga kering. Tetapi Anda mencoba mengusir kami ketika wanita saya menjalani operasinya. Apakah Anda tidak menghargai kehidupan manusia? Kamu tidak hanya tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah, tetapi kamu juga ingin aku mematahkan anggota tubuhku dan tidur dengan adik iparku. Wajar jika aku mematahkan salah satu lengan dan kakimu, kan? Tentu saja. Jika kamu tidak senang dengan ini, aku bisa menghajarmu sampai kamu puas. Kata-kata tenang Harvey dipenuhi dengan otoritas yang tak terkatakan. Tidak ada yang mengira bahwa Harvey hanya menggertak pada saat ini. Dia sudah melewati batas. Tuan Muda Torres. Dia hanya tidak menghormati Anda dan seluruh keluarga Anda. Paula tidak ingin melepaskan Harvey. Tidak peduli siapa dia. Kita harus menghadapinya sekarang juga. Dia mati-matian mencoba mendorong Brady. Yang lainnya semua menunjukkan tampang lurus setelah mendengar kata-kata Paula. Mereka ingin Harvey dicabik-cabik. Bahkan sebelum Brady bisa mengatakan apa-apa, teleponnya berdering. Matanya berkedut saat melihat sebuah nama muncul di layarnya. Bukan Ansel atau Nelson Torres yang memanggilnya. Itu adalah kepala keluarga Torres, Colton Torres sendiri. Brady dengan panik gemetar saat mengangkat telepon. Suara tenang Colton terdengar di sisi lain telepon. Ku dengar kau berhasil memprovokasi Sir York, Brady. Dia penyelamatku. Dia bahkan menghidupkanku kembali. Lakukan sesukamu. Bip bip bip. Colton menutup telepon setelah beberapa patah kata. Tetapi pada saat ini, Brady segera memahami situasinya. Bab 3283. Brady Torres melambai pada rekan-rekannya, mengisyaratkan mereka untuk berhenti melakukan sesuatu yang gegabah. Dia kemudian duduk tegak dan menatap Harvey York dengan tatapan sedih. Tuan York, maafkan saya salah. Aku tidak tahu siapa kamu. Dia minta maaf. Tuan Muda Torres sendiri, Paula Baker dan yang lainnya hampir tersandung ke tanah setelah melihat Brady dengan tulus meminta maaf sementara wajahnya benar-benar kehilangan warna. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka orang seperti itu benar-benar akan menundukkan kepalanya di depan Harvey. Apakah pecundang sebelum mereka benar-benar mampu? Satu panggilan telepon mampu menekan pria yang kuat seperti Brady. Paula, yang menganggap penopangnya sekuat paku, merasa sedikit lamban. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk tentang seluruh situasi. Apakah kamu mengerti sekarang? Harvey menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya ketika dia menatap Brady. Tapi itu tidak cukup. Brady menunjukkan senyum mengerikan di wajahnya setelah merasakan tatapan Harvey.
Aku akan menunjukkan ketulusanku jika kamu memaafkanku. Saya jamin saya tidak akan pernah mengambil keuntungan dari siapapun lagi. Brady menggertakkan giginya sebelum dengan marah membanting lengan kirinya ke tanah. Retakan. Tangan Brady tersentak dalam sekejap. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri karena Harvey menginginkan lengan dan kaki darinya. Jika tidak, bukan hanya Harvey yang melakukannya. Harvey sama sekali mengabaikan Brady di tanah dan memberi isyarat kepada Rudolph dan yang lainnya untuk mengeluarkan Mandy dari rumah sakit. Akan ada seseorang yang berurusan dengan Paula dan staf rumah sakit lainnya. Itulah mengapa Harvey juga tidak peduli dengan mereka. Cynthia menepuk dadanya dan meluruskan tubuhnya setelah memasuki tempat parkir rumah sakit. Itu menakutkan. Kakak ipar. Apakah kamu yakin ini baik-baik saja? Lagi pula Brady dari keluarga Torres. Ansel Torres dan Nelson Torres adalah sepupunya. Apakah tidak apa-apa bagi kita untuk pergi setelah melawannya seperti itu? Cynthia sangat tidak percaya. Dalam benaknya, orang kedua di pemerintahan dan orang pertama di kantor polisi Floodwell adalah sosok yang cukup menonjol. Jadi, bagaimana Harvey bisa menginjak-injak sepupu orang-orang itu dengan mudah? Tidak apa-apa, ini bukan apa-apa. Jawab Harvey dengan tenang. Aku akan membawa kakakmu untuk beristirahat di Floodwell People's Hospital. Tim Rudolph akan bersamanya. Semuanya akan baik-baik saja. Lilian Yates menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya setelah menarik napas. Siapa yang kamu telepon sebenarnya? Kamu tidak memanggil Penatua Torres yang legendaris sekarang, kan? Dia telah menyaksikan seluruh situasi terungkap. Setelah melihat tatapan ngeri Brady, pada dasarnya dia tahu siapa yang ditelepon Harvey. Tentu saja tidak, jawab Harvey. Saya hanya menelepon Ansel. Dia direktur kantor polisi Floodwell. Itu normal bagiku untuk meneleponnya sebelum aku memukuli Brady, kan? Lilian merasa curiga. Dia tidak mengerti bagaimana Harvey bisa berteman dengan seseorang seperti Ansel ketika dia baru saja tiba di Floodwell. Deretan Toyota Prado melaju dari kejauhan. Segera setelah itu, Kaiden Balmer terlihat keluar dari mobil. Bab 3284. Harvey York menelepon Kaiden Balmer dan yang lainnya ke sini secepat mungkin. Atas perintah Kaiden, sekelompok orang dari Hatchet Gang memanggil ambulans sebelum dengan hati-hati memasukkan Mandy Zimmer ke dalam. Harvey menghela napas lega saat Mandy dan yang lainnya dikeluarkan. Kaiden kemudian berjalan di samping Harvey sebelum dia memiringkan kepalanya. Saya punya informasi, Sir York. Orang yang melakukan ini pada Mandy adalah salah satu dari geng 6, geng Barata. Jelas Dewan Bisnis Barata ada di belakang ini. Akan sedikit sulit jika kita mengejar mereka. Keras, tanya Harvey. Karena kamu bersamaku sekarang, kamu harus tahu bahwa tidak ada hal seperti itu. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan berurusan dengan beberapa orang. Karena mereka datang untukku. Aku tidak keberatan menghapus keberadaan geng mereka. Harvey menepuk bahu Kaiden. Bersiaplah untuk mengambil alih geng mereka. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kaiden merasa gembira setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia telah menjadi bagian dari Gang of Six. Tetapi Hatchet Gang selalu berada di urutan paling bawah. Dia sangat senang ketika Harvey berencana melawan geng Barata. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki dendam yang mendalam satu sama lain. Benar, Tuan York. Bagaimana dengan Dewan Bisnis Barata? Haruskah kita menjatuhkan mereka juga? Mari kita lakukan ini selangkah demi selangkah. Harvey menunjukkan ekspresi tenang. Kami akan berurusan dengan Dewan Bisnis Barata begitu kami memutuskan dukungan mereka. Tatapan dingin bisa dirasakan di mata Harvey. Ellie Burton, Reina Lee, dan yang lainnya harus membayar untuk kejahatan keji tersebut. **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 
Rahel Hardy mengantar Harvey ke pintu masuk hotel. Kaiden duduk di samping Harvey. Dengan hormat berkata, "Tuan York, geng Barata fokus pada bisnis perjudian bawah tanah mereka. Dengan bantuan Dewan Bisnis Barata, bisnis mereka praktis lancar pada saat ini. Geng-geng lain tahu akan baik bagi kita untuk mendapatkan uang dengan melakukan bisnis seperti ini. Tapi tanpa latar belakang Dewan Bisnis Barata, tidak ada yang berani bersaing dengan mereka jika itu merusak reputasi geng. Itulah mengapa geng Barata berkembang pesat meskipun bisnis mereka. Ngomong-ngomong, Floodwell juga berhasil secara ekonomi karena bisnis perjudian bawah tanah. Pada akhirnya, ini hanyalah bisnis perjudian ilegal. Apa hubungannya dengan Floodwell?" tanya Harvey. "Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, Sir York. Pemimpin geng Barata, Aaron Garcia, dikatakan sebagai bajingan dari keluarga kesatria. Dia bajingan, tapi statusnya sudah ditetapkan karena sistem kasta India. Betapapun tidak bergunanya dia tetap bisa menggunakan namanya untuk mendatangkan banyak pelanggan dari India. Pelanggan itu datang ke sini untuk bersenang-senang. Tentu saja meningkatkan perekonomian di sini. Selain itu, Aaron juga bukan orang biasa. Dia bukan hanya seorang playboy kaya. Selain menguasai seni yoga, dia cukup ahli dalam perjudian sejak dia dibawa di bawah sayap orang suci perjudian negara pulau. Belum lagi dia suka berjudi sejak awal. Dikatakan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya melawan banyak tuan muda sebelumnya dan memenangkan semuanya." Bab 3285. Bagaimanapun, Aaron Garcia bukan hanya manusia biasa. Anda harus berhati-hati, Tuan York. Bukankah pemerintah mengejar geng Barata karena membuka usaha perjudian seperti ini? Tanya Harvey York. "Mereka melakukannya beberapa kali tetapi berhasil mengatasi situasi tanpa cedera." Kaiden Balmer ragu-ragu. "Selain itu, Dewan Bisnis Barata akan selalu muncul dan mencabut kartu kekebalan diplomatik mereka. Itu sebabnya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang dari Dewan Bisnis Barata telah melakukan cukup banyak bisnis dengan orang-orang di lingkaran sosial atas Floodwell selama beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya geng Barata sangat dominan akhir-akhir ini." Harvey tertawa kecil. "Hubungan mereka sendiri mampu menakut-nakuti pemerintah. Keluarga Bauer. Saya mendengar bahwa Wakil Ketua Dewan Bisnis Barata dan Joseph Bauer adalah saudara angkat." Harvey menunjukkan tatapan dingin setelah mendengar kata-kata itu. Jika memang benar demikian, maka upaya Ellie Burton untuk melawan Cynthia Zimmer dan Mandy Zimmer bukan hanya konflik sederhana. Setengah jam kemudian, mobil berhenti tepat di depan sebuah bangunan bergaya Eropa Utara di pinggiran Floodwell. Hotel itu ramai dengan orang-orang ketika Harvey baru saja sampai di sana. Banyak orang kaya keluar masuk tempat itu, menukar keripik mereka sebelum berjalan menuju meja di aula dengan semangat tinggi. "Selamat datang." Di saat Harvey masih terkesan dengan keberanian Barata Gang membuka usaha seperti ini, seorang wanita berpakaian tradisional India menyambutnya dengan senyum hangat. "Apakah kamu di sini untuk bermain? Atau apakah Anda di sini untuk para wanita saja?" Harvey melirik Rahel Hardy sebelum dia melemparkan sebuah koper ke depan. "Cukup bicara. Saya ingin semua ini diubah menjadi chip. Wanita India itu dapat mengetahui bahwa ada jutaan dolar di dalam kotak itu hanya dengan mengangkatnya. Lagi pula, dia telah melihat banyak orang menghasilkan uang." Dia menunjukkan senyum hangat di depan Harvey sebelum mengukurnya. Setelah memastikan ini adalah pertama kalinya Harvey di sini, dia dengan senang hati menukar uang itu dengan keripik sebelum membimbingnya ke meja. "Ini pasti pertama kalinya kamu di sini. Mengapa tidak memulai dengan sesuatu yang sederhana seperti besar dan kecil?" Harvey melirik wanita itu dan dengan santai melemparkan keripik ke atas meja. "Karena kamu bilang begitu, aku akan menjadi besar di sini."
6 orang lainnya yang duduk di meja semuanya memandang Harvey dengan jijik. Seolah-olah dia adalah sasaran empuk. Tetapi ketika mereka melihat keripik yang Harvey lemparkan, mereka semua tersentak. $150.000 tidaklah banyak bagi para penjudi itu. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat seseorang bertaruh sebanyak ini. Uang pada permainan pertama mereka. Rahel dan Kaiden ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya mereka hanya diam. Mereka ada di sini untuk menghancurkan seluruh tempat. Tetapi mereka tetap memutuskan untuk membiarkan Harvey bersenang-senang. Wanita India itu bersandar tepat di bahu Harvey setelah melihat uang seolah-olah dia ingin berubah menjadi tubuhnya. Jelas. Dia tidak keberatan Harvey kehilangan semua uangnya sampai-sampai dia harus mengganti pakaian dalamnya. Bab 3286. Pelayan wanita cantik dan eksotis tersenyum pada Harvey dan berkata, "Tolong lepaskan tanganmu dari meja." 1, 2, 3, 6. Itu akan kecil. Uang Harvey habis dalam sekejap. Sepertinya aku kurang beruntung malam ini. Harvey tersenyum. Kemudian, dia melemparkan 2 keping senilai $150.000. Tidak ada kemungkinan akan ada jumlah kecil lainnya lagi. Ini 300.000. Wanita India itu dan si penjual saling bertukar pandang. Keduanya tersenyum main-main. Dealer kemudian mengocok cangkir dadu. Ada senyum hangat di bibirnya. Nah, kalau begitu, tolong lepaskan tanganmu dari meja. Kerumunan di sekitar meja tersentak. Mereka tidak bisa tidak melirik Harvey dengan bingung. Dia terlihat seperti target yang mudah. Tapi dia benar-benar kaya. Dia sudah mengambil $300.000 setelah kehilangan $150.000. Segera setelah itu, orang-orang yang mendengar tentang situasi tersebut datang untuk melihat. Harvey benar-benar dikelilingi oleh penonton yang penasaran. Segera, dadu terungkap. Senyum dealer lebih cerah dari sebelumnya. 2, 2, 4, 8. Itu akan kecil. Harvey telah kehilangan $300.000 dalam sekejap. Orang-orang yang mengikuti taruhan Harvey memandangnya dengan jijik. Anda tahu cara memainkan game ini. Pergi saja jika kamu tidak bisa. Kami semua kehilangan uang karena kamu. Seorang lelaki tua dan mantap dalam setelan jas menggelengkan kepalanya ke arah Harvey. Beberapa ribu dolar tidak apa-apa jika kamu ingin memainkan permainan ini, anak muda. Tapi pada dasarnya Anda memberikan uang gratis pada saat ini. Kamu harus berhenti sekarang. Namun, para tamu wanita tersenyum menggoda ketika mereka berpikir untuk mendekati Harvey sehingga mereka dapat menyedot semua uangnya. Harvey tersenyum tenang. Tidak apa-apa. Selama saya punya uang, cepat atau lambat saya akan menang. Harvey membanting chip $800.000 di atas meja. Aku akan menjadi besar lagi. Tidak mungkin aku kalah lagi. Kerumunan tersentak. Kemudian, mereka melirik Harvey dengan geli. Tidak ada yang mengandalkan keberanian untuk bermain di kasino. Itu semua tentang keberuntungan murni. Bahkan orang kaya pun bisa bangkrut dalam sekejap jika mereka kurang beruntung. Dealer tersenyum hangat setelah melihat chip di atas meja. Dia mengocok cangkir dadu dan mendorongnya ke atas meja. Senyumnya yang indah menarik perhatian semua orang. Datang. Tempatkan taruhan Anda. Angkat tanganmu dari meja setelah selesai. Cangkir dadu diangkat. 1, 1, 2, 4. Itu kecil lagi. Harvey telah kehilangan $800.000. Orang-orang yang mengelilingi meja tertawa terbahak-bahak. Melihat Harvey kehilangan semua uangnya membuat mereka gembira. Mereka telah melihat banyak orang kehilangan uang sebelumnya. Tapi itu pertama kalinya mereka melihat seseorang kalah sebanyak ini sekaligus. Dia kehilangan semua uang itu hanya dalam beberapa menit. Dasar pecundang. Wanita cantik itu memandang Harvey seolah-olah dia idiot. Mereka semua berasumsi bahwa mereka pasti bisa mendapatkan beberapa juta dolar darinya jika mereka mau.
Persetan. Tidak mungkin aku kalah lagi. Harvey habis-habisan dan menulis cek $3 juta sebelum membantingnya di atas meja. Aku menjadi besar. Bab 3287. Dealer menyipitkan matanya saat melihat ekspresi putus asa Harvey dan cek di atas meja. Hanya dalam 10 menit, Harvey kalah 3 putaran lagi berturut-turut. Seluruh cobaan itu menelan biaya $15 juta. Kerumunan benar-benar terkejut. Harvey menunjukkan mata merah, dan rambutnya menjadi berantakan. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia memegang buku ceknya. Kerumunan melihat ke meja Harvey setelah mendengar tentang kejadian itu. Pada saat yang sama, seorang pria tampan dengan rambut disisir ke belakang muncul di lantai 2. Pria itu menatap Harvey dengan rasa ingin tahu. Pria itu adalah Aaron Garcia. Dia tidak tahu siapa Harvey pada saat itu. Namun dia masih ingin melihat sapi perah di kasinonya. Kamu tidak bisa terus bermain, Sir York. Anda akan kehilangan semua uang yang Anda investasikan di Floodwell jika Anda melakukannya. Rahel maju selangkah dan memegang tangan Harvey yang memegang buku cek. Ada ekspresi memohon di wajahnya. Dealer menyipitkan matanya saat melihat ekspresi putus asa Harvey dan cek di atas meja. Hanya dalam 10 menit, Harvey kalah 3 putaran lagi berturut-turut. Seluruh cobaan itu menelan biaya $15 juta. Kerumunan benar-benar terkejut. Harvey menunjukkan mata merah, dan rambutnya menjadi berantakan. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia memegang buku ceknya. Kerumunan melihat ke meja Harvey setelah mendengar tentang kejadian itu. Anda memiliki beberapa ratus juta dolar di rekening Anda. Tetapi Anda akan mendapat masalah jika kehilangan semuanya di sini. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu dapatkan kembali. Perlakukan saja uang yang hilang sebagai tip. Kami akan pergi sekarang. Oke. Rahel menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Pada saat itu, semua orang mengira mereka sedang menonton pertunjukan tentang seorang playboy kaya dan seorang pelayan cantik saat ini. Saat melihat Rahel menghentikan Harvey dari perjudian, dealer secara naluriah menatap Aaron, yang berada di lantai 2. Tepuk-tepuk-tepuk. Aaron bertepuk tangan dari lantai 2, menarik perhatian semua orang. Dia jarang melihat sapi perah seperti Harvey. Bagaimana dia bisa membiarkan Harvey pergi tanpa mengisap yang terakhir sampai kering? Aaron berjalan melewati kerumunan menuju dealer dan tersenyum pada Harvey. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya orang yang bertanggung jawab atas Floodwell Hotel Aaron Garcia. Saya berasal dari India. Dan saya seorang kesatria. Saya tidak tahu tradisi di negara H. Tapi pelayan tidak punya hak untuk menguliahi tuannya. Sepertinya kamu tidak mengajari pelayanmu dengan baik, Sir York. Jika itu aku pasti sudah menjual orang seperti dia ke istana kasino sekarang. Ekspresi Harvey berubah. Seolah kata-kata Aaron membuatnya gelisah. Menyingkir. Apakah Anda mencoba menguliahi saya? Dia berteriak pada Rahel. Harvey mendengus dingin sebelum memelototinya. Bagaimana aku bermain bukan urusanmu. Aku juga tidak membutuhkan pelayan sepertimu untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Aku akan menamparmu jika kamu terus menyalak. Rahel mengerutkan kening. Tuan York, jangan berpikir aku tidak akan memukulmu. Anda mengatakan satu kata lagi. Dan saya akan menunjukkan betapa kuatnya saya. Kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Seru Rahel. Kamu bahkan tidak tahu cara berjudi. Tidak bisakah Anda melihat bahwa ada masalah dengan dealernya? Kamu belum pernah memenangkan satu putaran pun. Mereka memperlakukanmu seperti sapi perah. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali jika kamu terus seperti ini. Tamparan. Harvey menamparkan tepat di wajah Rahel. Pindah. Saya mencoba menjadi kaya di sini. Harvey kemudian memelototi Aaron. Apakah Anda orang yang bertanggung jawab? Baik, aku akan bermain denganmu. Kalau begitu. Membosankan bermain dengan beberapa juta dolar setiap putaran.
Mengapa kita tidak menaikkan taruhan saja? Harvey mengeluarkan cek dengan tulisan 300 juta dolar di atasnya, dan melemparkannya ke wajah Aaron. Bab 3288. Harun tidak marah. Dia bahkan meraih cek di wajahnya dengan senyum tipis. Betapa dominannya. Aku paling mengagumi orang-orang sepertimu. Kami akan bermain jika itu yang kamu inginkan. 300 juta dolar. Aaron memberi isyarat. Dan seseorang meletakkan cek di atas meja. Jika Anda menang, Anda mendapatkan setiap dolar termasuk bunga. Tetapi jika Anda kalah dan tidak mampu menyerahkan uang sebanyak ini, saya akan mematahkan setiap anggota tubuh Anda dan menyita semua properti Anda. PL. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Harvey memasang tampang galak di wajahnya. Seolah-olah dia benar-benar gelisah. Kamu pikir aku tidak punya uang sebanyak itu? Benar-benar lelucon. Ayo, Anda adalah dealernya sekarang. Kocok dadu. Harvey membanting tangannya di atas meja. Aku menjadi besar. Aaron memberi Harvey senyum kecil saat dia mengocok cangkir dadu dan meletakkannya di atas meja. Apakah Anda yakin akan menjadi besar, Sir York? Kamu masih bisa berubah pikiran sekarang. Kenapa harus saya? Harvey terkekeh dingin sebelum membanting tangannya ke meja lagi. Tapi kalau kamu curang, aku ingin dia membukanya. Harvey menunjuk gadis panggung India di sampingnya. Aaron mengangkat bahu. Masih tersenyum. Tentu. Buka. Gadis panggung India itu memandang Harvey dengan jijik. Apakah orang bodoh ini tidak tahu bahwa Tuan Muda Garcia adalah murid orang suci perjudian negara pulau? Dia bisa menggulung nomor berapapun yang dia inginkan. Apa gunanya menyuruh orang lain membuka cangkirnya? Gadis panggung India perlahan membuka cangkir. Meskipun dia sangat kesal. 456. 15. Itu akan menjadi besar. Harvey tertawa terbahak-bahak. Dia meraih 2 cek di atas meja. Cukup bagus. Aku sudah bilang. Selama saya punya uang, cepat atau lambat saya akan menang. Bodoh. Kalian semua. Aku lebih baik dalam berjudi. Harvey tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat arogan. Setelah melihat dadu, ekspresi percaya diri di wajah Aaron menghilang dalam sekejap. Dia tahu bahwa dia menggulung 3 angka. Angka terendah yang pernah ada. Namun, bagaimana dadu itu menjadi seperti ini? Rahel memandang Aaron seolah-olah dia adalah seorang badut. Dia mencoba memainkan permainan pikiran melawan Sir York. Dia pasti memiliki keinginan mati. Rencana Sir York juga cukup menarik. Dia tidak menghancurkan seluruh tempat. Sebaliknya, dia melakukan semua ini hanya untuk membuat mereka kesulitan. Dia menyiksa hati mereka saat ini. Rahel tersenyum tipis. Dia ditampar wajahnya oleh Harvey. Tapi dia masih cukup puas dengan aktingnya di Hollywood. Kamu tidak akan mengoceh tentang ini lagi, kan? Lagi pula, saya memenangkan 300 juta dolar dalam sekali jalan. Harvey meletakkan cek di tangan Rahel sebelum berbalik. Sedang pergi. Tempat ini membosankan. Rahel terkekeh. Lalu mengikuti Harvey di bawah tatapan lamban penonton. Tahan. Aaron memiliki ekspresi yang mengerikan ketika dia melihat bahwa Harvey dan yang lainnya akan keluar. Tidak ada yang pergi. Serunya dingin. Kamu bajingan. Beraninya kamu curang di kasino sialanku. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Bab 3289. Aku curang. Tidak bisakah kamu mengambil kerugian? Ini memalukan. Harvey menoleh ke belakang dengan senyum tipis setelah mendengarkan kata-kata Aaron. Kemudian, dia menunjuk ke kamera pengintai yang mengelilinginya. Setidaknya ada 100 kamera di sekitar tempat sialan itu. Periksa rekamannya jika kamu benar-benar berpikir aku curang. Jika kamu menemukan sesuatu, aku bisa memotong seluruh lenganku untukmu. Saya tidak pernah menyentuh cangkir itu selama ini. Saya juga tidak membukanya. Tapi kamu bilang aku curang. Apakah menurut Anda semua pelanggan Anda idiot?
Atau apakah kamu mengatakan bahwa hanya kamu yang diizinkan untuk menang? Hargai dirimu sendiri. Aaron, kamu adalah salah satu pemimpin Gang of Six. Tuduhan Aaron tidak hanya segera dibatalkan hanya dengan beberapa kata dari Harvey. Tetapi yang pertama juga benar-benar terpojok. Ekspresi Aaron terus berubah. Dia tahu Harvey benar. Dan dia khawatir bisnis Floatwell Hotel akan terpengaruh jika berita tentang insiden ini tersebar. Namun, hatinya berdarah ketika dia harus berdiri di sana saat dia melihat Harvey mengambil semua uang itu. Aaron terkekeh dingin. Kamera pengawas. Floatwell Hotel telah beroperasi selama bertahun-tahun. Jika kami membutuhkan kamera pengintai, kami pasti sudah sering dirampok sekarang. Aku tidak tahu siapa yang mengirimmu ke sini, nak. Tapi kamu terlalu muda untuk bermain-main di tempatku. Aaron tertawa dingin dan bergerak maju. Buktinya tepat pada Anda. Dia berjalan ke arah Harvey dan menjentikkan jarinya. Lalu mengeluarkan dadu dari saku jas Harvey. Dia kemudian berjalan di belakang Harvey dan mengeluarkan beberapa dadu lagi. Orang-orang bingung ketika mereka menyaksikan pemandangan itu. Secara alami, mereka tidak tahu bagaimana Harvey bisa menipu hanya dengan beberapa dadu tambahan. Dadu ini berasal dari kasino kami. Aaron menuduh dengan dingin. Orang ini menukarnya dengan dadu yang dikendalikan ponsel saat kita tidak melihat. Dia bahkan berpura-pura kalah hampir 10 ronde berturut-turut. Akhirnya, dia memaksa saya untuk bertaruh melawannya dan memenangkan semuanya kembali dalam satu putaran. Ini adalah strategi yang sangat bagus. Saya akui. Anda hampir memiliki saya. Tapi aku melihat menembus dirimu. Aku mengerti sekarang. Kerumunan tampak seolah-olah mereka baru saja menyadari apa yang terjadi. Orang ini telah dipersiapkan sepanjang waktu. Bahkan tokoh terkemuka seperti Harun menderita kerugian karena dia. Rahel melirik Aaron. Dia sudah tahu bahwa semua dadu keluar dari lengan Aaron. Namun, sulap tangannya cukup mengesankan. Dengan baik, kata Aaron sambil dengan bangga menatap Harvey. Apakah ini bukti yang cukup untukmu? Harvey menilai Aaron dan berkata, kamu pikir kamu bisa menjebakku hanya karena kamu tahu trik sulap? Apakah kamu mati otak? Jika kamu akan menjebakku, setidaknya tunjukkan bukti yang kuat. Tunjukkan rekaman pengawasan. Jika aku menukar dadu seperti yang kamu katakan, maka aku akan mematahkan kedua tanganku. Tapi jika tidak, maka aku harus menghancurkan milikmu. Bab 3290. Tidak perlu untuk itu. Aaron tersenyum kecil. Dadu sudah cukup sebagai bukti. Kamu sebaiknya jujur pada kami. Kamu punya dua pilihan, nak. 1. Anda membayar saya 2 kali lipat dari apa yang Anda peroleh dari saya. Dan memotong salah satu tangan Anda sebagai hukuman. 2. Kamu tidak perlu membayarku. Tapi aku akan menganggap kepalamu sebagai tempat kencing. Aaron menyalakan cerutu tipis dan panjang. Lalu bersandar di kursinya. Apa pilihanmu? Tempat ini adalah pohon uang Aaron. Dia biasanya mendapatkan banyak uang di sini setiap hari. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang pergi dengan uangnya? Harvey sudah menarik perhatiannya setelah kalah selama 3 ronde berturut-turut. Itu sebabnya dia menghentikan kepergian Harvey. Dia ingin menyedot setiap dolar dari saku Harvey. Dia ingin Harvey bangkrut dalam sekejap. Bagi Aaron, dia selalu bisa membuat Harvey kehilangan 300 juta dolar lagi, tidak peduli seberapa kuat keluarga yang mendukung Harvey. Tidak masalah jika Harvey tidak bisa membayar. Selama dia menandatangani IOU, Aaron akan memiliki cara untuk melucuti setiap properti milik keluarga Harvey. Dia dan pengikutnya telah menggunakan trik ini untuk menghancurkan keluarga Floatwell selama bertahun-tahun. Lagi pula, ini adalah cara yang cukup mahir untuk menghasilkan uang bagi Aaron. Ketika Harvey dengan marah menamparkan wajah Rahel, Aaron mengira dia sudah menang.
Dia tidak berpikir bahwa Harvey dapat merusak triknya hanya dengan membanting tangannya di atas meja 2 kali. Meskipun yang terakhir tidak mengetahui sulap apapun. Kembalinya Harvey tidak hanya merusak reputasi Aaron sepenuhnya. Tetapi dia juga kehilangan 300 juta dolar sekaligus. Bahkan Aaron, yang memiliki keluarga besar dan bisnis yang sukses, bekerja untuk Dewan Bisnis Barata di penghujung hari. Mereka akan mengejar Aaron sampai ke ujung dunia karena kehilangan uang sebanyak itu. Aaron tidak punya pilihan selain mendapatkan uang itu kembali. Bahkan jika dia harus menjebak Harvey untuk itu. Dia ingin mencabik-cabik bajingan itu karena menyebabkan masalah di kasinonya juga. Aaron tersenyum pada Harvey. Tidak ada keraguan dalam dirinya saat dia terus menjebak Harvey. Kamu sudah punya jawaban untukku, nak. Dengan baik, apakah kamu menungguku untuk memutuskan untukmu? Aku akan memberimu pilihan lain karena kamu terlihat cukup bagus. Aku akan menjualmu pada wanita-wanita kaya dari India. Mungkin Anda akan mengambil harga tinggi untuk saya. Kamu pikir kamu ini siapa? Aaron, kata Harvey. Kamu pikir aku selingkuh hanya karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu pemilik tempat itu? Kamu siapa? Kamu bukan hukum di sini. Tapi aku memang pemilik tempat ini. Aaron tertawa terbahak-bahak. Seperti yang kau katakan, saya hukum di sini. Karena aku mengatakan bahwa kamu curang, maka kamu curang. Kata-kataku adalah bukti. Jika kamu tidak senang dengan itu, kalau begitu gigit aku. Bisakah kamu? Aaron mendekati Harvey dengan tatapan arogan. Tamparan. Harvey tidak membuang waktu menamparkan wajah Aaron. Kamu terlalu banyak bicara. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.